Bentuk kaulnya juga oke ya, nggak terlalu lebay kayak versi yang McFarlane kemarin. Dan juga capnya ini agak berat ya. Nah, kalau gue bandingin sama Hulkbuster, ini Justice Buster. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau ngajak lo untuk unboxing action figure yang cukup populer. Dan ini katanya sih udah mulai susah dicari ya. Masa sih? Yaitu McFarlane DC Multiverse Batman Rebirth First Edition. Oke, nggak usah lama-lama, langsung gue mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Batman Rebirth adalah komik yang dirilis oleh DC Comics pada tahun 2016 sebagai bagian dari DC Rebirth yang bertujuan untuk mengembalikan elemen klasik dalam karakter dan cerita yang dibangun oleh DC Comics sambil memperkenalkan ide-ide barunya. Nah, di sini Batman sebagai tokoh utama mendapatkan cerita yang menggabungkan tradisi lama dan juga baru. Ceritanya ini dimulai dengan one shot Batman Rebirth yang ditulis oleh Tom King dan juga Scott Snyder dengan ilustrasi oleh Michael Janin, di mana Batman menghadapi tantangan psikologis yang mendalam terkait trauma masa kecilnya. Arc ini juga berusaha mengembalikan karakter dan hubungan yang hilang selama event The New 52. Dalam narasi yang lebih introspektif, Batman Rebirth mengeksplorasi sisi manusiawinya, meng-highlight kelemahan dan juga ketakutan Bruce Wayne, meskipun tetap gigih melindungi Gotham. Tom King memperkenalkan karakter baru seperti Gotham dan Gotham Girl, serta memperdalam hubungan Batman dengan tokoh lain seperti Catwoman dan menjadikan ceritanya ini salah satu yang paling deep dalam perjalanan Batman di komiknya. Nah, itu adalah backstory Batman Rebirth. Kira-kira gimana menurut lo? Apa yang lo paling suka dengan serial komik Batman Rebirth atau DC Rebirth ini? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya Hunters. Dari segi estetik, ini memang terlihat sama-sama aja dengan McFarlane DC Multiverse lainnya. Didominasi warna hitam, warna sekunder putih, dan aksen berwarna biru. Sesuai dengan brand DC Multiverse. Nah, untuk bagian depannya udah kelihatan jelas banget ya. Ini ada figur Batman Rebirth-nya di sini. Dan untuk bagian samping kanannya ada tulisan kecil Batman Rebirth. Dan samping kirinya juga ada tapi ukuran fontnya ini lebih besar. Yang kerennya lagi ada di bagian belakangnya, yaitu ada fotonya Batman di sini. Dan di bawahnya juga ada koleksi lain yang juga bisa dikoleksi sama lo. Dan karena ini rilisan yang udah cukup lama sebenarnya ya, belum ada scanning QR code McFarlane di bagian kanan bawahnya. Nah, overall dari segi estetik dan tampilan desain packaging McFarlane DC Multiverse ini memang masih sama aja ya. Oke, karena gue udah gak sabar, kita unboxing aja ya Hunters seperti apa detail dan proporsinya. Nah, untuk detail dan proporsinya ini kita bisa lihat, ini menurut gue ini udah oke banget ya. Ini kelihatan mirip sama kayak di komiknya. Mirip ya, tapi nggak akurat banget gitu, cuman mirip aja. Nah, oke, kita lihat dari head sculptnya dulu nih Hunters. Udah oke sih menurut gue ini sculptingnya. Bentuk kaulnya juga oke ya, nggak terlalu lebay kayak versi yang McFarlane kemarin. Nah, terus kita bisa lihat di bagian bat simbolnya juga mirip. Di bagian tekstur batsuitnya ini, sebenarnya bukan tekstur ya, ini cuman ada garis yang melintang di bagian dadanya ini. Ya memang nggak terlalu akurat, tapi ini mendekati. Terus juga di bagian utility beltnya ini ya, ini mirip banget berwarna kuning. Sculpting di bodinya juga udah bagus banget. Terus ini di bagian tactical glove-nya juga ada detail-detailnya di sini. Nah, bagian kakinya kita lihat nih, di bagian pahanya juga udah oke ya. Terus di bagian bootsnya juga udah ada detail-detail yang mirip sama tactical glove-nya Batman di sini. Kalau untuk capnya ini, bahannya ini plastik karet gitu. Tapi ini punya gua kayaknya agak kaku ya. Ini agak tebal sih pas di bagian bawahnya ini kalau gua pegang. Nggak terlalu lentur ya, tapi agak berat dibandingkan bahan karet lainnya di lini DC Multiverse ini. Tapi ya nanti kita lihat apa dia bisa berdiri normal ya Hunters. Nah, overall proporsi dan detail looks Batman Rebirth ini udah cakep ya. Yang pastinya ini udah cukup menjawab ekspektasi gua ya kalau dibandingkan dengan yang ada di komiknya ya Hunters. Oke, sekarang gue mau bahas artikulasinya. Dan untuk artikulasi bagian kepalanya ini kita bisa lihat ya Hunters. Ini bisa diputar kanan kiri, putar 360 derajat. Nah, ini nih yang gue suka. Motion range naik turunnya ini cakep banget. Dan juga untuk bagian tangannya ini bisa dilebarin ke samping. Seperti ini bentuk sendinya ya. Di shouldernya ini bisa diputar-putar juga. Dan bagian bicepnya ini juga bisa diputar. Nah, untuk bagian sikunya ini juga udah double joint, jadinya bisa sampai segini. Oke banget ya ini nekuknya ya. Nah, terus untuk bagian pergelangan tangannya juga bisa diputar 360 derajat. Tangan kirinya juga sama ya Hunters, ini bisa diputar-putar juga dan juga udah double joint. Dan untuk bagian torsonya ini udah bagus, pergerakannya bisa ditekuk maju dan mundur. Dan juga bisa diputar bagian torso dan pinggangnya.
Nah, kalau kita turun ke bawah lagi nih, kita lihat ke bagian kakinya. Ini bisa ditekuk 90 derajat ke depan. Dan juga ke belakangnya ini juga cuma bisa segini. Nah, untuk bagian sendi di lututnya ini juga udah double joint ya Hunters. Jadi artikulasi nekuknya juga enak banget ini. Ya, meskipun nekuknya ini udah bagus, tapi bagian sendinya masih agak seret ya. Nah, untuk bagian pergelangan kaki atau di ankle-nya ini bisa diputar 360 derajat dan juga bisa ditekuk ujungnya untuk mempermudah pose. Di telapaknya juga ada lubang stand base-nya. Nah, overall untuk artikulasinya ini so far so good ya Hunters, jadi masih bisa aman untuk di display posisi berdiri atau action pose. Kalau untuk aksesorisnya ini yang pertama gue dapet grapnel gun-nya Batman. Ini bentuknya cukup unik ya, simple dan juga warnanya ini hitam flat, tapi ini udah oke banget sih menurut gue. Terus gue juga dapet Batarang yang bentuknya ini oke, tapi sayangnya ini agak kegedean ya kalau di tangannya Batman Rebirth ini. Coba kita lihat nih gimana pasangnya, dan juga kita bisa lihat perbandingan tangan dan juga Batarangnya ini. Udah cukup kebanting kan, ukurannya gede banget ya. Kalau untuk grapnel gun-nya ini sih aman ya, bentuknya ini juga simple dan gampang banget dipasang di tangannya Batman Rebirth ini. Dan bisa dibikin pose dia lagi nembakin grapnel gun-nya ini. Terus gue juga dapat bio card-nya Batman Rebirth ini yang gambarnya ini sama kayak di packagingnya ya. Dan juga ini ada stand base-nya berwarna hitam khas DC Multiverse. Overall, kalau untuk aksesorisnya ini menurut gua ini udah cukup memuaskan ya, dan cukup esensial buat Batman Rebirth ini. By the way Hunters, gue suka foto-foto McFarlane DC Multiverse Batman Rebirth ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh ya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter, di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, kalau untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya memang masih sama aja dengan rilisan McFarlane DC Multiverse lainnya, yaitu 7 inch, ya 1/10. Nah ini gue coba bandingin sama Bruce Wayne yang head sculptnya ini gue ganti pakai punyanya Von Joy. Tapi ya sepertinya Rebirth ini jadi kelihatan pendek 3-4 mm ya. Tapi kalau untuk postur dan siluetnya Batman Rebirth ini gue suka banget ya. Ini cukup akurat ya, kayak di komiknya. Nah, kalau gue bandingin sama Hulkbuster, ini Justice Buster. Ini kira-kira jadinya seperti ini. Tetap kelihatan pas dan gagah. Jelas banget ya Hunters. Nah, overall dari segi tampilan keseluruhannya, McFarlane DC Multiverse Batman Rebirth ini memang benar-benar merepresentasikan Batman kayak di komiknya. Dengan beberapa adjustment yang masih bisa gue toleransi dan juga sculpting di bodinya ini udah oke banget. Namun selain kelebihan yang gue sebutin, pastinya ada juga beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on the Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter McFarlane DC Multiverse Batman Rebirth ini, gue rekomendasikan lo aja punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Jelas ya Hunters, gue suka karena ini proporsinya bagus banget. Terus juga artikulasinya yang oke, masih seret karena masih baru, dan juga aksesorisnya ini cukup melengkapi rilisan Batman Rebirth ini. Nah, ada beberapa yang gue kurang suka. Apa itu? Ini tangan kirinya mengepal alias nggak bisa dipakai buat apa-apa. Sayang banget, padahal gue bisa aja bikin pose Batman ini lagi nembakin grapnel gunnya sambil ngelempar Batarangnya. Bahkan gue juga suka naikin Batman Rebirth-nya ini di atas Batcycle-nya Batman White Knight. Seandainya dia punya gestur tangan pengganti yang semi terbuka gitu, pasti ini oke ya. Dan juga capnya ini agak berat ya. Beberapa kali gue coba posisi berdiri standar masih nggak terlalu seimbang karena distribusi bobotnya ini condong berat ke belakang. Pas gue coba berdiri standar gini, bagian torsonya ini harus gue bikin nekuk 2 derajat biar bisa berdiri. Dan juga sisi positifnya bisa dibikin pose kayak gini. Bisa nahan pose yang agak nunduk atau kakinya nekuk kayak gini. Nah, kalau untuk harganya ini gue beli di harga kisaran 300 ribuan ya Hunters. Dan walaupun Batman Rebirth ini juga udah keluar versi 3-pack-nya yang warna abu-abu, di base-suitnya ini lebih muda ya kayak gini. Dan juga versi digitalnya atau yang terbarunya ini yaitu versi McFarlane Toys Digital. Batman Rebirth-nya ini berwarna biru dan abu-abu nih seperti ini. Dan juga punya berbagai aksesoris yang lebih lengkap dengan 2 tambahan tangan pengganti, head sculpt-nya Bruce Wayne, Batarang, dan juga grapnel gun-nya. Tapi gue jujur ya, ini gue masih lebih suka desain dan proporsi Batman Rebirth yang first edition ini.
Dan yang pastinya, ini masih terjangkau buat lo yang mau mengkoleksi action figure McFarlane DC Multiverse Batman Rebirth ini ya Hunters. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin lo bisa dapat harga spesial atau diskon ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.